Perkenalkan, nama saya Aprilio Lala, semester 3 dengan NIM 19051066. Baik, saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum internasional. Sebelum kita masuk dalam apa saja yang ada dalam sumber-sumber hukum internasional, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional merupakan berbagai materi, asas-asas, norma-norma yang berlaku bagi seluruh negara yang ada di dunia. Kenapa kita harus mengetahui tentang sumber-sumber hukum internasional? Agar supaya kita dapat mengetahui apa saja yang menjadi aturan yang terdapat dalam satu organisasi di dalam hukum internasional sehingga boleh berjalan dengan baik. Baik, berikut ini kita masuk pada isi dari sumber-sumber hukum internasional. Yang pertama, perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah persetujuan antara dua atau lebih negara dalam bentuk tertulis, diatur sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Perjanjian internasional terbagi dari dua. Yang pertama, perjanjian multilateral, yang dalam artinya sebuah persetujuan atau perjanjian yang disepakati hanya lebih dari dua negara. Sedangkan yang kedua, perjanjian bilateral. Perjanjian ini dalam pengertiannya itu sebuah persetujuan atau perjanjian yang disepakati hanya oleh dua pihak atau dua negara. Sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh beberapa negara bisa menjadi sebuah kebiasaan jika aturan yang disepakati merupakan generalisasi dari praktik negara-negara dan persyaratan bahwa hal tersebut dianggap sebagai sebuah hukum yang dapat dipenuhi. Perjanjian yang ditandatangani beberapa negara yang merupakan hasil kodifikasi dari beberapa prinsip dalam kebiasaan internasional dan secara konsekuen telah mengikat. Dalam hal ini pihak-pihak yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut. Yang kedua, kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional adalah sebagai praktik yang diterima oleh negara-negara sebagai hukum yang memiliki dua elemen yang harus terpenuhi untuk bisa digunakan sebagai sumber hukum internasional. Unsur-unsur yang dilihat dalam praktik negara adalah seberapa lama hal itu sudah dilakukan secara terus-menerus, keseragaman atau kesamaan dari praktik tersebut dalam berbagai kesempatan, dan berbagai pihak yang terlibat, serta kebiasaan yang dimunculkan oleh tindakan tersebut. Yang ketiga, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara beradab. Sumber hukum ini digunakan ketika perjanjian internasional dan kebiasaan yang ditemukan tidak kuat dipakai sebagai dasar untuk memutuskan suatu perkara. Hal ini penting dijadikan rujukan agar pengadilan tidak berhenti begitu saja ketika ada aturan yang mengatur. Namun, sampai saat ini belum terlalu jelas apakah yang dimaksud sebagai prinsip hukum hanya yang telah diakui oleh masyarakat internasional ataukah prinsip hukum nasional tertentu saja yang sudah cukup. Prinsip hukum ini seringkali berguna dan berfungsi sebagai keterangan untuk menginterpretasikan sebuah kebiasaan atau perjanjian internasional. Hal ini terutama ditemukan dalam naskah persiapan suatu perjanjian internasional. Yang keempat, keputusan pengadilan, ajaran para ahli, dan keputusan badan internasional. Dalam keputusan pengadilan, ajaran para ahli, dan keputusan badan internasional, serta pengadilan pasal 59 Statuta Mahkamah Internasional dalam konsekuensinya yaitu Mahkamah tidak mengakui prinsip presiden dan keputusan sebelumnya tidak mengikat secara teknis. Tujuannya adalah bahwa mencegah sebuah prinsip yang sudah dipakai Mahkamah dalam putusannya digunakan untuk negara lain atas kasus yang berbeda. Keputusan Mahkamah bukan merupakan sumber formal dari sumber-sumber hukum internasional. Keputusan peradilan hanya memiliki nilai persuasif, sementara keputusan peradilan nasional berfungsi sebagai
acuan tidak langsung adanya opinio juris terhadap suatu praktek tertentu. Hal yang sama juga berlaku untuk ajaran para ahli hukum internasional. Selain dilihat sebagai sebuah doktrin yang melengkapi sebuah perjanjian, kebiasaan maupun prinsip umum hukum, sekaligus juga merupakan bukti tidak langsung dari praktek dan opinio juris dari suatu negara. Sumber hukum dan para ahli ini digunakan hanya apabila dalam semua sumber tidak mengaturnya. Jika terdapat suatu perubahan substansif dari pemikir hukum internasional terkait sumber hukum tersebut, pengadilan bisa saja mempertimbangkan pemikiran tersebut ketika piagam tidak memiliki kemampuan untuk mengatur persoalan yang ada. Jadi, kesimpulan yang saya dapat adalah keseluruhan hukum yang terdiri dari berbagai prinsip yang berfungsi untuk mengatur hubungan antar negara. Sekian dari saya.